Selamat pagi anak-anak. Seperti yang sudah kalian lihat dan baca pada slide awal tadi, jadi pelajaran 12 itu tentang sakramen tobat. Nah, dalam keseharian hidup, kita tidak luput atau kita pasti sering melakukan kesalahan. Kamu salah buat ini, aku telah salah melakukan hal ini. Seperti itu misalnya. Nah, dalam iman, kita kenal itu sebagai dosa. Dosa adalah pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita yang tidak baik dan tidak benar. Karena dia tidak baik dan tidak benar, maka pasti menyakiti diri sendiri dan juga sesama. Keluarga, teman, sahabat, juga sesama yang dimaksud juga ciptaan yang lain. Kita suka menebang-nebang pohon, merusak-rusak daun bunga, atau kita tidak menyiram bunga ketika lihat dia kering, juga tidak merawat hewan peliharaan kita. Nah, selanjutnya, dosa itu membuat hubungan kita dengan Allah itu semakin jauh. Tidak putus, tapi dia semakin jauh, semakin jarak, semakin jauh. Jika kita terus berbuat dosa, maka hubungan kita dengan Allah makin jauh. Nah, agar hubungan kita dengan Allah itu semakin dekat, hubungan kita dengan Allah itu bisa juga dengan Allah yang Maha Kuasa, tetapi juga Allah itu hadir dalam sesama kita, siapa saja yang kita jumpai. Untuk relasi kita semakin lebih baik, lebih dekat, maka dibutuhkan pertobatan. Nah, ketika kita bertobat, tidak melakukan dosa lagi, itu berarti kita kembali pada hidup yang dikehendaki Allah. Hidup yang dikehendaki Allah itu seperti apa? Berpikir, berkata, dan berbuat baik dan benar. Jadi, berpikir, berbicara, dan berbuat baik dan benar. Bila kita bertobat, Allah pasti akan mengampuni dan relasi kita dengan Dia akan kembali harmonis. Nah, sekarang kita coba melihat tentang poin A, itu pengalaman pertobatan. Dalam kehidupan kita setiap hari, juga dulu sebelum pandemi COVID-19, kalian masih ke sekolah, juga di dalam rumah mungkin ada teman bermain, pasti kita pernah mengalami pengalaman disakiti, dijauhi, teman-teman gak mau bermain dengan kita, dimarahi apabila kita melakukan kesalahan atau tidak sesuai keinginan, kita diceritakan oleh orang lain tentang hal yang tidak baik, orang lain menceritakan hal tentang baik, hal yang tidak baik tentang kita, gosip, fitnah, dikucilkan, tidak mau bergabung dengan kita, dan lain sebagainya. Nah, bila hal ini menimpa kita, rasanya kita ingin sekali membalas supaya orang yang melakukan itu untuk kita, dia juga merasakan gimana sih sakitnya. Nah, sikap seperti ini bukan hanya tidak terpuji, tetapi membuat kita jatuh dalam dosa. Nah, anak, kalian pernah baca dalam kitab suci, jadi Yesus itu bilang jangan membenci musuh-musuh kita, tetapi kita berikan maaf dan mengampuni mereka. Nah, hal yang perlu kita lakukan yaitu kalau ada kesempatan kita bertanya kepada orang yang bersangkutan atau dalam diri sendiri kita refleksi, penyebabnya apa ya? Apa penyebabnya lahir dari diri saya atau dari diri orang lain? Atau bila hal itu tidak bisa kita lakukan, kita mengampuni saja. Gak apa-apa, Yesus saja mengampuni orang yang melukai dia, yang mencelakakan dia. Kenapa saya gak bisa mengampuni? Kita bisa
mengampuni. Tapi itu bisa dilakukan sebagai cara yang kedua. Yang pertama, kita tanya dulu kepada orang yang bersangkutan, apa penyebabnya, tanya baik-baik. Atau juga kita tanya ke diri sendiri. Jangan sampai hal ini merupakan kesalahan kita sendiri. Kita juga sadar bila kita merupakan orang yang menyakiti sesama, bila kita yang mencelakakan teman, menyakiti teman, coba kita bisa rasa kalau hal itu terjadi pada diri kita, gimana? Apakah kita tetap diam? Kita mau balas dendam? Apakah kita bisa terima dengan baik ketika kita disakiti? Apakah kita sudah berbuat dosa kepada sesama? Oleh karena itu, kita mesti sadar, meminta maaf, bertobat, dan kembali kepada hidup yang baik dan benar. Ingat, mengampuni bukan berarti kita kalah, tetapi kita sudah menang terhadap dosa. Sekarang poin B, Yesus mengampuni orang berdosa. Yesus sebagai teladan hidup, teladan iman kita, tadi telah memberikan contoh bagaimana kita bertindak sehingga tidak menyakiti sesama, mengampuni meskipun kita tidak bersalah, dan tidak membalas dendam kepada orang yang telah menyakiti kita. Paronan, susah juga ya kayak gitu. Tuhan Yesus kan Tuhan, kita kan manusia. Nah, oleh karena itu coba kita lihat pengalaman Yesus. Kalau kita membaca Injil Yohanes bab 18 ayat 1-11, dapat kita lihat dan kita ketahui bahwa Yesus menunjukkan bagaimana sesungguhnya arti mengampuni. Bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan. Orang-orang Farisi itu pada zaman Yesus, itu mereka tuh secara pendidikan, mereka memiliki pendidikan yang baik, tetapi pendidikan yang baik yang ada pada mereka tidak mereka wujud nyatakan dalam tindakan. Jadi mereka hanya melihat kapan orang-orang melakukan kesalahan, kapan orang-orang melanggar aturan. Nah, pada suatu kesempatan mereka mendapati seorang wanita sedang berbuat zina. Mereka tangkap dan mereka membawa kepada Yesus yang waktu itu ada di situ juga. Tujuan mereka adalah kira-kira Yesus memberikan tanggapan seperti apa. Jadi mereka hanya mencoba Yesus. Dengan penuh ketenangan ketika mereka membawa perempuan itu kepada Yesus, mereka lingkar perempuan itu di tengah. Kemudian mereka sampaikan kepada Yesus, ini wanita kami dapat sedang berbuat zina. Nah, hukuman saat itu adalah jika orang kedapatan berbuat zina, dia akan dirajam. Dirajam itu dia berdiri baru kita lempar dengan batu. Kita lempar dengan batu. Nah, bisa juga sampai meninggal. Nah, kalian anak-anak, kalian bisa merasakan kira-kira pedihnya seperti apa. Kemudian Yesus dengan bijaksana tunduk ke tanah, menulis sesuatu dan berkata kepada mereka, barang siapa yang tidak bersalah, bolehlah kalian melempar batu kepada perempuan ini. Semua mereka menjadi sadar. Mereka sadar, oh berarti kita ini berdosa juga ya. Coba kita lihat ke dalam diri kita masing-masing. Akhirnya apa anak-anak? Satu persatu mereka mundur dan meninggalkan tempat itu. Mereka sadar bahwa mereka juga berdosa, tidak punya hak untuk menghakimi, menyakiti, atau menghukum orang lain. Nah, dalam gereja Katolik kita tahu bahwa Allah itu Maha Rahim. Dia mengampuni, dia memaafkan siapa saja yang datang dan ingin mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Kita datang dan mohon ampun bukan karena Allah ingin dihormati secara berlebihan, tidak. Kita datang mohon ampun supaya kita sadar dengan sungguh apa yang kita pikir, apa yang kita katakan, apa yang kita buat. Ketika kita mengaku dosa pada Tuhan,
itu berarti apa? Kita sadar bahwa kita sudah berada di jalan yang salah. Maka ketika kita mengaku pada Tuhan, kita berada pada jalan yang benar. Apa manfaatnya bagi kita dan bagi sesama ketika kita melakukan kesalahan atau dosa? Dalam sakramen tobat, kita dapat mengakui dosa kita kepada Allah selalu sekaligus diampuni oleh Allah melalui perantara imam. Imam di mana? Nah, sekarang poin C, kita coba mendalami sakramen tobat. Jadi, sakramen tobat atau orang biasa sebut dengan sakramen pengampunan, itu merupakan tanda kehadiran Allah, Allah yang sebenarnya mengampuni dosa-dosa kita. Allah senang karena kita kembali pada jalan yang benar. Nah, pengampunan yang Allah berikan itu sudah lebih dahulu dilakukan Yesus kepada para rasul. Jadi kalian bisa bandingkan Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 23. Kemudian para rasul meneruskan kepada para imam kuasa mengampuni itu. Jadi sekarang ketika kita mengaku dosa, itu Allah hadir dalam diri imam atau uskup, di mana menjadi bapa pengakuan. Itu mereka ketika mereka mengampuni, membebaskan kita dari dosa, itu sesungguhnya Allah yang membebaskan. Gereja Katolik yang diwakili imam dan uskup itu mereka punya hak untuk mengampuni. Mereka diberikan kuasa khusus. Jadi dosa kita hanya dapat diampuni bila kita siap. Saya siap. Sebentar saya akan mengaku dosa supaya hubungan saya dengan Allah semakin harmonis, semakin dekat, supaya saya bisa sadar akan apa yang sudah saya katakan, saya pikir, dan saya buat, sehingga kembali kepada hidup yang baik dan benar. Nah, orang yang hendak menerima sakramen tobat, itu yang pertama-tama dia harus menyadari dan mengakui dosanya. Dia harus sadar, saya sudah berbuat dosa, dan saya harus mengakui dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus menyesali. Kenapa harus menyesali? Kalau kita tidak menyesali dosa-dosa kita, maka kemungkinan besar kita buat lagi itu lebih cepat. Jadi kita masih menyesal. Ketika kita sudah menyesal, merasa bahwa itu sudah salah, berdosa, melukai banyak orang, nah kita bangun niat untuk tidak berbuat dosa lagi. Keempat, ketika kita sudah bangun niat, kita mohon ampun pada Tuhan, supaya Tuhan bisa mengampuni dosa-dosa kita. Setelah kita diberikan pembebasan dari Tuhan melalui imam, kita melakukan suatu hidup yang baru, memulai hidup yang baru, hidup yang baik dan benar. Jadi itu. Jadi perlu diingat anak-anak, untuk seorang Kristen pertama-tama atau kesempatan pertama ia mendapat pelayanan sakramen tobat, biasanya terjadi pada waktu-waktu sebelum penerimaan komuni pertama. Jadi sebelum menerima tubuh Kristus, kita harus mengakui dosa-dosa kita. Nah, sekarang kita coba melihat tata cara menerima atau penerimaan sakramen tobat. Jadi yang pasti sakramen tobat ini diterima oleh, atau sakramen tobat ini yang Bapak jelaskan diterima oleh seorang Katolik yang sudah dibaptis. Jadi orang Katolik mengakui dosanya di kamar pengakuan atau tempat tertentu. Jadi kalau ada halangan di tempat pengakuan, bisa di ruang-ruang tertentu yang sudah dipersiapkan. Misalnya di ruang tamu atau ruang khusus, di mana diminta untuk pelayanan sakramen tobat. Jadi bisa menyesuaikan dengan situasi. Ketika masuk ruangan pengakuan, kita bisa berlutut. Kalau ada tempat berlutut, bila tidak ada tempat berlutut, kita duduk seperti pada gambar yang kalian lihat.
Jadi kita sesuaikan dengan tempat ya, sesuai dengan ruangan. Jadi kita bisa duduk berhadapan dengan imam. Kita juga bisa duduk kalau di tempat pengakuan itu kita duduk menyamping. Biar kita bicara langsung di samping, langsung di telinga salah satu telinga imam. Jadi kita bisa bicara langsung dan imam bisa dengar. Selanjutnya, imam atau disebut bapak pengakuan memberi berkat. Kalian lihat pada gambar. Dia memberikan tanda salib. Kita juga mengikuti tanda salib. Selanjutnya pengantar singkat. Kemudian kita memulai pengakuan dosa kita. Jadi kita harus siap, baru kita mulai mengakui dosa-dosa kita. Nah, selanjutnya kita menyampaikan kalimat-kalimat berikut. Dalam urutannya, kita menyampaikan Bapa dengan sikap berdoa, sikap tangan terkatup. Bapa, terakhir kali saya menerima sakramen tobat pada, kita sebut waktunya, tanggalnya, tahunnya, atau kalimat yang menunjukkan keterangan waktu. Bila kita sudah pernah mengakui dosa, bila kita pernah menerima sakramen pertobatan sebelumnya. Bila kita baru pertama kali mengakui dosa, biasanya anak-anak menjelang sakramen, menjelang komuni pertama, itu biasanya rumusan kalimatnya, Bapa, ini pengakuan saya yang pertama. Nah, ini imam tahu nih, ini anak dia baru pertama kali mengakui dosa. Setelah kita bicarakan, kita sampaikan itu, selanjutnya kita berkata lagi, Bapa, selama ini saya telah melakukan banyak dosa. Oleh karena itu di hadapan Bapa, saya mau mengakui dosa-dosa saya. Dosa-dosa saya adalah kalian sampaikan, kita sampaikan doa dosa-dosa kita dengan jujur. Atau ada rumusan lain seperti ini. Bapa, ampunilah saya sebab saya orang berdosa. Inilah dosa-dosa saya. Kita sampaikan dosa-dosa kita yang sudah kita perbuat dengan jujur kepada Bapa pengakuan. Bapa di sini adalah Bapa pengakuan yang mewakili Allah Bapa. Karena Allah mengaruniakan kuasa itu kepada Yesus, Yesus kepada para rasul, dan para rasul kepada kita. Kepada para rasul, kepada para imam yang mendengarkan dosa-dosa kita. Jadi imam mewakili Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Nah, ketika kita sudah mengakui atau menyampaikan semua dosa-dosa kita, kita sampaikan, Bapa, saya menyesal atas semua dosa saya itu dan saya mohon ampun serta penitensi dari Allah melalui Bapa. Sampaikan kepada imam setelah kita mengakui dosa. Atau dengan rumusan lain, itulah dosa-dosa saya ya Bapa, saya menyesal, saya mohon ampun dan memohon penitensi yang berguna untuk keselamatan jiwa dan raga saya. Nah, semacam itu bila kita sudah selesai mengaku. Nah, setelah itu imam akan memberikan nasihat, kata-kata peneguhan iman yang disusul dengan pemberian penitensi. Penitensi itu semacam sejenis doa-doa yang diwajibkan oleh imam agar kita doakan sebagai tebusan dosa kita. Selanjutnya imam akan meminta kita mengucapkan doa tobat. Tapi ada imam juga yang langsung memberikan absolusi. Absolusi itu semacam pengesahan bahwa kita sudah bebas dan diberi berkat. Biasanya rumusan yang imam gunakan, saudara, anakku, dengan ini atas kuasa Allah
dalam diri saya membebaskan engkau dari segala dosa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, itu absolusi biasanya semacam itu. Pada waktu imam memberikan absolusi, kita membuat tanda salib. Karena di akhir absolusi imam akan memberi berkat dengan tanda salib, maka kita pun membuat tanda salib, mengucapkan terima kasih lalu keluar kamar atau ruangan pengakuan. Kemudian kita mencari tempat yang pas di dekat ruangan pengakuan untuk mendoakan penitensi tadi. Nah, kita juga dianjurkan untuk mendoakan doa syukur atas pengampunan. Kalian bisa lihat pada puji syukur nomor 27. Ada 4 gambar di bawah, kalian lihat. Imam yang mendengar dosa-dosa, pengakuan dosa kita, tapi ada Yesus yang mendampingi. Ketika kita mendoakan penitensi, Yesus ada bersama kita. Jadi ketika kita mengakui dosa, itu Yesus membuat hidup kita menjadi baru lagi. Nah, itu penitensi seperti itu yang imam berikan. Baik anak-anak, terima kasih.